lupa tekan like, komen, subscribe, dan bunyikan loncengnya. Jalani hari dengan 3 wajib, wajib iman, wajib aman, wajib imun. Berolahraga, riang gembira, mencegah kita jatuh sakit. Makanan bergizi tiap hari, tidur cukup itu pasti. Dan janganlah panik, berdoa tiada henti, wajib iman aman imun. Pakailah maskermu, jagalah jarakmu, cuci tanganmu selalu. Kita raih bahagia dengan iman aman imun, badan sehat bangsa kuat. Kita raih bahagia dengan iman aman imun, badan sehat bangsa kuat. Hai anak-anak, apa kabarnya? Hari ini kita masuk dalam tema 7, subtema 1, pembelajaran 4, 5, dan 6 tentang perkembangan teknologi. Selamat belajar ya anak-anak, sukses selalu. Selalu ingat ya, jaga kesehatan, memakai masker, dan juga cuci tangan. Tahukah kamu bahwa teknologi pangan dilakukan agar bahan pangan selalu tersedia karena kita membutuhkan bahan pangan setiap hari. Namun, panen tidak terjadi setiap saat. Agar persediaan bahan pangan kita tetap ada, dibutuhkanlah cara-cara teknologi pangan yang terdiri dari mengolah, menyimpan, mengemas, dan mengawetkan bahan makanan. Tujuan daripada itu adalah agar makanan dapat tersedia dan tahan lama. Coba perhatikan gambar ini anak-anak. Ya, buah kelapa ini sangat berguna ya. Dari airnya kita bisa mengolah menjadi nata de coco. Dari buahnya bisa diolah menjadi kosmetik atau juga minyak. Lalu kemudian dari tempurungnya kita bisa jadikan briket arang atau asap cair. Dan dari serabutnya bisa dijadikan keset dan masih banyak lagi kegunaannya. Nah, sekarang coba lihat gambar ini. Kalau kita haus, nah biasa kita ambil airnya, bisa juga dijadikan minum. Jadi ternyata teknologi pengolahan buah kelapa bisa kita manfaatkan untuk berbagai macam kebutuhan manusia. Teknologi pengolahan susu. Pernahkah kalian minum susu? Ya, ternyata susu itu diminum dari anak bayi, lalu kemudian anak-anak, bahkan sampai orang tua pun sangat membutuhkan susu. Lalu, mengapa susu sangat penting? Ya, karena susu segar merupakan minuman yang bergizi tinggi. Kita dapat memperoleh dari hewan ternak seperti sapi dan kambing. Nah, di dalam susu itu terkandung zat-zat gizi yang dibutuhkan manusia seperti protein, lemak, karbohidrat, mineral, dan juga vitamin. Susu itu mudah sekali menjadi basi. Susu hanya bisa bertahan selama 4 jam setelah pemerahan. Oleh karena itu dibutuhkanlah teknologi pangan agar susu dapat tahan lama dan terjaga kualitas serta kandungan gizinya. Yuk, sekarang kita akan melihat cara mengawetkan susu. Pertama, didinginkan di dalam lemari es. Yang kedua, lihat gambar mesinnya ya, dengan cara pasteurisasi. Apa itu pasteurisasi? Pasteurisasi adalah pemanasan suhu sedang untuk membunuh organisme pencemaran. Tujuannya untuk memperpanjang daya simpan dan bahan produk.
Nah, pada proses ini tidak semua mikroorganisme dibunuh, tapi hanya yang bersifat patogen saja atau yang merugikan, yang mengandung racun. Cara ketiga dengan sterilisasi. Apa itu sterilisasi? Yaitu pemanasan di atas titik didih hingga bakteri dan spora kuman mati. Jadi pada proses ini membunuh organisme beserta spora-sporanya. Yuk, sekarang kita akan melihat produk olahan susu. Nah, kalian pasti pernah lihat ini ya, yogurt. Yogurt itu olahan hasil fermentasi susu dengan rasa asam. Kedua, ini yang paling nikmat ya, es krim. Es krim merupakan produk campuran susu dan bahan lain dalam bentuk beku. Selanjutnya, mentega. Mentega adalah hasil pengolahan lemak susu yang diproses dengan pengadukan. Dan ini yang lezat ya, keju. Keju hasil dari proses penggumpalan susu dengan bantuan enzim hewan. Jadi ini adalah produk-produk dari teknologi pengolahan susu agar susu tidak cepat rusak dan dapat digunakan dengan lama. Yuk kita lihat gambar. Ini adalah Ino dan Raka. Ino dan Raka membeli susu dalam kemasan. Mereka ingin tahu berapa sih volume susu tersebut. Ino menuangkan susu ke dalam gelas. Susu dari kemasan botol memenuhi gelas. Ya, jadi ternyata volume botol sama dengan volume gelas. Sekali lagi, volume botol sama dengan volume gelas. Yuk, sekarang kita buka halaman 32. Kita akan sama-sama mengerjakan soal di halaman 32. Lihat gambar ini, ada 3 gelas. Volume gelas A kira-kira sekian ya. Gelas B terisi air, kira-kira sekian. Gelas C terisi air, kira-kira sekian. Oke, kita jawab pertanyaannya ya. Volume air di gelas A titik-titik dibandingkan volume air di gelas B. Ada yang tahu? Ya, isinya lebih banyak. Volume di gelas A lebih banyak dibandingkan volume air di gelas B. Nomor 2, volume air di gelas A titik-titik dibandingkan volume air di gelas C. Ada yang tahu? Ya, betul. Jawabannya lebih sedikit. Sekarang ketiga, volume air di gelas B titik-titik dibandingkan volume air di gelas C. Lihat gambar B dan C. Mana yang lebih banyak dan mana yang lebih sedikit? Ya, kita mau isi jawabannya? Betul. Gelas B lebih sedikit dibandingkan dengan gelas C. Nomor 4, volume air di gelas B titik-titik dibandingkan volume air di gelas A. Ada yang sudah tahu? Ya, pintar. Isinya lebih sedikit. Sekarang kelima, volume air di gelas C titik-titik dibandingkan volume air di gelas A. Perhatikan gambarnya anak-anak. Oke, lalu isinya apa? Ya, pintar. Lebih banyak. Volume air di gelas C lebih banyak dibandingkan volume air di gelas A. Selanjutnya, volume air di gelas C titik-titik dibandingkan volume air di gelas B. Ada yang tahu? Ya, pintar. Sudah keisi semua ya anak-anak? Sudah mengerti ya caranya? Sekarang kita buat kesimpulan ya. Jadi dapat disimpulkan volume air yang paling banyak adalah gelas C. Dan volume air yang paling sedikit adalah gelas B. Urutan dari volume yang paling sedikit dari gelas mana dulu? Ya, pintar. Dari gelas B, lalu gelas A, dan terakhir gelas C.
Yuk kita lihat gambar ya. Kita akan urutkan dari volume yang paling sedikit. Lihat kardusnya. Kardus A atau kardus pertama ukurannya lebih besar ya. Lalu kardus B ukurannya sedang dan kardus C paling kecil ya. Kalau kita mau tahu berapa sih volume yang ada dalam tiap kardus, kita lihat saja kardusnya. Pasti kalau yang lebih kecil itu isinya paling sedikit. Jadi isinya bagaimana? Ya, dari kardus nomor 3, 2, dan 1. Mudah ya anak-anak. Sekarang kita akan urutkan dari volume yang paling banyak ke yang paling sedikit. Lihat gambar baik-baik. Ya, pinter. Gelas ketiga adalah volume yang terisi paling banyak. Lalu setelah itu gelas keempat, gelas kedua, dan terakhir adalah gelas pertama. Teknologi pemanfaatan mikroorganisme. Dalam teknologi produksi pangan, pemanfaatan mikroorganisme sering dilakukan. Dengan bantuan mikroorganisme, diperolehlah makanan dan minuman yang baru. Lalu, apa sih itu mikroorganisme? Mikroorganisme adalah makhluk hidup yang berukuran sangat kecil atau mikro. Nah, ini contohnya ya. Ini adalah contoh dari mikroorganisme. Mikroorganisme yang digunakan dapat berupa bakteri atau jamur yang tidak beracun. Jadi ingat ya, walaupun dia bakteri atau jamur, tapi yang digunakan yang tidak bersifat patogen atau menyebabkan penyakit atau beracun. Jadi jamur atau bakteri itu ada yang baik juga loh anak-anak, yang bisa digunakan untuk pembuatan makanan dan minuman. Sekarang kita akan melihat contoh pemanfaatan makanan yang menggunakan mikroorganisme. Ini adalah tempe. Dalam pembuatan tempe menggunakan ragi yang berupa jamur. Ragi ini membuat kedelai mengalami fermentasi sehingga berubah menjadi bahan makanan baru. Selanjutnya roti. Roti juga menggunakan ragi dalam pembuatannya. Ragi ini bertujuan agar roti dapat mengembang. Ini adalah nata de coco. Nah, nata de coco ini dalam pembuatannya menggunakan bakteri agar air kelapa menjadi padat dan kenyal. Jadi anak-anak sekali lagi ya, ternyata jamur atau bakteri ada juga yang sangat bermanfaat untuk proses pembuatan makanan baru. Yuk kita lihat gambar. Ya, ibu sedang menuang air teh yang ada dalam teko ke dalam beberapa gelas. Ibu menuangkan semua air teh sampai habis. Banyak gelas yang dapat menampung air teko ada 4. Air teh dalam teko dapat mengisi 4 gelas. Jadi, volume teko sama dengan 4 gelas. Ya, kita lihat gambar ya. 1 teko setara dengan 4 gelas. Jadi volume teko sama dengan 4 gelas. Sudah mengerti pembelajaran kita hari ini ya anak-anak? Sekarang kerjakan tugas. Jangan lupa kumpul di classroom ya. Selamat belajar, Tuhan Yesus memberkati.